Halo semuanya, selamat datang di Radar Movies. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan recap film-film menarik lainnya. Kali ini kita akan nonton bareng film Hitman's Wife Bodyguard. Film dibuka dengan Michael Bryce yang diperankan oleh Ryan Reynolds tiba di AAA Bodyguard Awards, sesuatu yang telah dia nantikan sejak lama. Saat ia menerima penghargaannya, ia menemukan seorang yang tak lain adalah Darius Kincaid yang diperankan oleh Samuel L. Jackson terkekeh padanya. Bryce menyadari dia dalam mimpi buruk saat dia melihat kliennya yang malang, Kurosawa yang diperankan oleh Suwayuki Saotome berbicara dengannya sebelum Darius sekali lagi meledakkan otaknya sebelum pergi ke Bryce. Bryce dalam terapi berbicara tentang mimpi buruk yang berulang ini masih putus asa karena tidak menjadi pengawal lagi. Sang terapis yang diperankan oleh Rebecca Frost mencoba meyakinkannya bahwa dia tidak perlu menjadi pengawal lagi. Itu akan menghilangkan kecemasan tersebut dan memulai lembaran baru dengan hidup tanpa membunuh. Dan dia mendorongnya untuk mengambil cuti panjang. Bryce dengan enggan menyetujuinya. Pada pertemuan bangsa Eropa, Kepala Uni Eropa mengumumkan bahwa mereka akan menyatukan lebih banyak sanksi terhadap Yunani. Saat hendak meninggalkan ruangan, dua pengawal pria itu terbunuh dan dia disandera ke Athena, di mana kerusuhan sudah terjadi di setiap jalanan. Dia dihadapkan oleh bos kriminal Aristoteles yang diperankan oleh Antonio Banderas. Aristoteles mengumumkan rencananya untuk menyatukan seluruh Uni Eropa segera setelah sanksi yang dibuat sebelumnya tersebut mulai berlaku, dan dia menyuruh anak buahnya membunuh kepala pemimpin Uni Eropa tersebut dengan menutup kepalanya dengan kantong plastik. Michael Bryce berada di sebuah resort. Ia mencoba untuk mengambil cuti panjang dengan serius. Namun keinginan tersebut pupus ketika Sonia Kincaid yang diperankan oleh Salma Hayek terpaksa menghancurkan rencana Bryce untuk berlibur. Ia menarik Bryce menjauh saat orang-orang bersenjata menyerbu resort tersebut. Sonia menembak beberapa dari mereka saat dia menjelaskan kepada Bryce bahwa Kincaid telah diculik dan bahwa dia secara khusus meminta bantuan Bryce. Mereka kabur dengan sepeda motor, menembak orang-orang bersenjata tersebut dan akhirnya kabur dengan melompat ke laut. Di tempat lain, anak buah Aristoteles, Magnusson yang diperankan oleh Tom Hooper dan Veronica yang diperankan oleh Gabriela Wright bertemu dengan pedagang senjata rahasia di Kroasia saat kelompok tersebut mempersembahkan kepada mereka perangkat yang Aristoteles sangat inginkan. Dalam percobaan setelah mengaktifkan alat tersebut, jaringan listrik di daerah tersebut langsung padam, menyebabkan kekacauan di seluruh kota dan menyebabkan banyak korban jiwa. Aristoteles terkesan dengan senjata itu dan kemudian memerintahkan Magnusson dan Veronica untuk membunuh para pedagang tersebut dan mengambil senjata itu. Keesokan harinya, para pengedar senjata ditemukan oleh tim Interpol. Agen Amerika Bobby O'Neill yang diperankan oleh Frank Grillo, dan ia bertemu dengan atasannya Crowley yang diperankan oleh Caroline Goddard. Dan O'Neill memberitahu dia bahwa salah satu korban itu adalah pedagang senjata rahasia yang terkenal. Crowley memerintahkan O'Neill untuk menemukan senjata yang diambil para pembunuh tersebut, sehingga O'Neill dapat kembali ke Boston seperti yang dia inginkan. Dia memaksanya untuk bekerja dengan salah satu tim penerjemahnya, Islo yang diperankan oleh Alice Macmillan, yang dia olok-olok karena namanya dan aksen Skotlandia. Bryce dan Sonia kemudian menemukan mafia yang telah menculik Kincaid. Meskipun Bryce mencoba mengambil pendekatan sederhana untuk menyusup, Sonia yang keras kepala masuk ke dalam dan membunuh beberapa penjahat tersebut. Sementara itu, Kincaid dibawa ke hadapan bos mafia Carlo yang memiliki dendam terhadap Darius karena ia salah satu pembunuh bayaran yang membunuh anak buahnya. Sonia segera datang dengan senjata di tangannya. Dengan semangat yang membara, dia membunuh jauh lebih banyak anak buah Carlo, meninggalkan Kincaid kesempatan untuk membebaskan diri dan membunuh penjahat yang tersisa, termasuk Carlo. Meskipun Kincaid senang melihat Sonia, dia tidak terlalu senang melihat Bryce karena perintah yang sebenarnya adalah ia menyuruh Sonia untuk mencari bantuan kepada siapapun kecuali Bryce. Mantan bodyguard itu juga tak sedikit pun senang melihat Kincaid. Ketika Kincaid dan Sonia tampak bersiap untuk membuang Bryce, mereka berdua ditangkap oleh Interpol dan Bryce pun kemudian ditangkap juga. Ketiganya dibawa ke hadapan O'Neill yang mengetahui siapa mereka semua dan mencaci maki mereka karena membunuh Carlo. Karena dia adalah seorang informan yang membuat O'Neill dekat dengan dalang di balik serangan cyber yang terjadi. O'Neill memaksa ketiganya bekerja untuknya dan mendekati target dengan menjadikan Sonia sebagai Nyonya Carlo dan Bryce sebagai pengawalnya. Sebelum mereka memulai misi, Sonia menjadi curiga dengan Kincaid karena alasan bahwa dia dibawa pertama kali karena dia akan pergi berbulan madu yang dia klaim itu adalah sebuah pekerjaan.
Sonia mencoba untuk memukul Kincaid dengan mobil mereka, tetapi akhirnya menabrak Bryce dan Bryce terlempar ke udara. Kincaid kemudian mengejutkan Sonia dengan menunjukkan tiket untuk menonton sebuah pertunjukan yang berjudul Carmen di opera. Dan hubungan mereka kembali membaik dan melanjutkan menikmati sore yang romantis dengan sejumlah uang yang diberikan kepada mereka oleh O'Neill yang seharusnya digunakan untuk keadaan darurat. Sementara itu, mereka mengurung Bryce di bagasi sampai dia sadar kembali. Dia mulai berteriak pada Kincaid dan Sonia, sampai Sonia mengatakan kepadanya bahwa mereka mencoba untuk memulai sebuah keluarga. Bryce berbohong dan mengatakan dia akan menjadi ibu yang hebat. Ketiganya melanjutkan misi, di mana Bryce dan Sonia pergi ke sebuah klub untuk bertemu seseorang yang telah mereka tandai. Ia adalah seorang pria bernama Vlad yang diperankan oleh Dragon Mikanovic. Sementara Kincaid berada di luar untuk tugas sebagai penembak jitu. Vlad memberi Sonia tas kerja untuk dikirim ke Aristoteles, kemudian memakainya sebuah gelang yang akan meledak jika dipisahkan darinya, melewati jarak yang telah ditentukan. Penyamaran mereka terbongkar ketika mantan klien Bryce, Shepard yang diperankan oleh Richard Grant, muncul untuk memuji Bryce sehingga menimbulkan perhatian dari Vlad dan anak buahnya. Vlad dan anak buahnya mencari tahu tentang Bryce yang lisensinya dicabut dan mengejeknya karena hal tersebut. Sementara Vlad membuat kesalahan fatal dengan membentak dan menyebut Sonia wanita tua. Sonia mengamuk dan membunuh mereka satu persatu dengan kejam, dan Kincaid juga membunuh orang-orang Vlad di klub sambil mencoba untuk menjaga koper dekat sehingga Sonia tidak meledak. Setelah dia membunuh Vlad, satu penjahat ternyata masih tersisa. Ketika ia akan menembak Sonia, Bryce mendorong Sonia sehingga ia aman, tetapi Bryce sendiri harus terkena tembakan. Sonia kemudian membunuh pria bersenjata itu dan menyeret Bryce ke perahu tempat mereka melarikan diri. O'Neill dan Aislo menemukan agen di dekat TKP. Dia menciptakan pengalihan untuk menggesek kertas yang merinci super weapon yang didapat Aristoteles, yang merupakan bor besar yang akan digunakan untuk menghapus seluruh jaringan listrik Eropa. Kincaid dan Sonia percaya Bryce sudah mati, jadi dengan santai mereka membuangnya ke air. Dia hidup kembali segera setelah itu dan mengungkapkan bahwa dia memakai Kevlar. Ketiganya kemudian mengambil tas kerja dan menemukan Aristoteles di Italia saat dia tampil di depan umum. Bryce mengakui Magnuson sebagai pengawal peringkat atas, sementara Kincaid memperhatikan bahwa Aristoteles juga memiliki pembunuh bayarannya sendiri, Zento, yang diperankan oleh Christopher Kamiyasu, yang telah mengambil beberapa bisnis Kincaid. Bryce mengeluh tentang tulang rusuknya yang patah karena tembakan yang ia terima. Jadi Sonia memberinya obat penghilang rasa sakit. Magnuson melihat ketiganya dan memberi Zento isyarat untuk menembak mereka. Ketiganya pun melarikan diri dari tempat kejadian dan dikejar oleh Magnuson dan pria bersenjata lainnya. Bryce kemudian mulai pusing karena pil yang diberikan Sonia sebenarnya adalah litium. Dia kehilangan kesadaran. Jadi Kincaid dan Sonia mengemudi dengan gila-gilaan di jalanan sebelum berhasil menyingkirkan orang-orang bersenjata itu. Setelah melarikan diri dari penjahat tersebut, Bryce membentak Kincaid dan Sonia karena telah membuatnya mendapat banyak masalah. Dia bahkan menyinggung Sonia dengan memanggilnya gila dan mengatakan bahwa dia akan menjadi ibu yang buruk. Bryce kemudian bertanya tentang alamat yang mengarahkannya untuk pergi ke Tuscany. Ketiganya pergi ke sana untuk bertemu ayah tiri Bryce, Bryce Senior, yang diperankan oleh Morgan Freeman, yang mengajari Bryce semua yang dia ketahui tentang menjadi pengawal dan merupakan pengawal kelas atas yang telah melegenda. Kincaid terkejut bahwa Bryce memiliki ayah kulit hitam. Bryce Senior mengundang ketiganya untuk makan, tetapi keadaan menjadi buruk saat dia mengeluarkan hidangan penutup yaitu es krim gelato. Setelah Bryce pergi dengan perasaan yang terpicu, Bryce Senior menjelaskan kepada Kincaid dan Sonia bahwa ketika Bryce masih kecil, dia dekat dengan ibunya. Saat ia keluar di karnaval bersama ibunya, dia pergi untuk membeli gelato. Namun seorang pria gemuk jatuh dari sebuah wahana ayunan karena salah satu besinya lepas dan menabrak ibunya, membuat ibunya terlempar dan mengirim ibunya terbang ke kematian yang mengerikan karena menabrak wahana lain. Kejadian itu meninggalkan Bryce yang kemudian menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi. Sonia pergi untuk berbicara dengan Bryce untuk menenangkannya. Bryce Senior kemudian membiarkan Bryce membawa mobilnya untuk menyelesaikan misi mereka. Mereka bertiga pergi ke sebuah lokasi yang dirasa aman. Tiba-tiba mereka tertembak oleh peluru bius dan mereka kemudian ditangkap oleh para anak buah Aristoteles. Ketika Aristoteles muncul, terungkap bahwa dia pernah memiliki sejarah dengan Sonia karena dia ternyata kekasihnya sebelum akhirnya dia jatuh dari kapal pesiarnya yang akhirnya membuatnya amnesia. Oleh karena itu, Sonia dibebaskan, namun Aristoteles mengirimkan Bryce dan Kincaid ke suatu ruangan untuk disiksa sementara dia mencoba memadu kasih kembali dengan Sonia dan berjanji untuk membangun sebuah keluarga. Dia juga mengambil perangkat dari tas yang akan mengaktifkan super weapon.
dan dia melepaskan gelang dari pergelangan tangan Sonia. Aristoteles kemudian mengklaim bahwa dia mengetahui mengapa Kincaid pergi selama bulan madu mereka, karena dia berada di klinik kesuburan karena Sonia tampaknya mandul. Sementara itu, Bryce dan Kincaid diinterogasi, tetapi Bryce berhasil membuat pengalihan perhatian untuk memungkinkan mereka melarikan diri dan membunuh para penyiksa tersebut. Setelah membunuh para penjahat, Bryce menyalahkan mereka dan menyatakan bahwa waktu mereka bersama sudah berakhir. Keduanya melarikan diri dari orang-orang bersenjata dan berpisah. Bryce kembali ke rumah ayahnya untuk meminta bantuan, namun ia kemudian mengetahui bahwa ayahnya tersebut adalah pengawal Aristoteles sendiri. Senior mencaci maki Bryce dan menyebutnya sebagai noda warisannya. Ia pun kemudian mengusir Bryce. Sebagai pembalasan, Bryce menghancurkan mobil ayahnya tersebut. Dia pergi ke sebuah bar di mana terdapat Kincaid yang terlihat mabuk dan frustasi karena berpisah dengan Sonia setelah memulai perkelahian di bar. Bartender menerima sebuah telepon dan memberitahu Kincaid bahwa Sonia yang menelpon. Entah bagaimana, ia telah melacaknya. Sonia memberitahu bahwa Aristoteles telah mengirim regu pembunuh untuk mengejar mereka. Orang-orang bersenjata kemudian menembaki bar, yang kemudian mendorong Bryce dan Kincaid untuk pergi lagi. Mereka kabur menggunakan mobil dengan Bryce yang mengemudi. Mengetahui ia tidak harus berbuat baik lagi akibat kejadian yang ia alami, ia mengemudi dengan brutal sambil membunuh dan menghindari lebih banyak pria bersenjata. Tetapi kemudian menabrak mobil mereka sendiri. Saat Bryce keluar dari mobil, ia kemudian ditabrak oleh sebuah mobil yang melemparnya ke laut. Kincaid kemudian membunuh balik mereka. Di pagi hari, Kincaid membawa Bryce ke tempat yang aman dan memberinya beberapa motivasi hingga ia cukup bersemangat untuk pergi ke pertarungan terakhir untuk menyelamatkan Sonia. Kincaid kemudian juga mengungkapkan kepada Bryce bahwa alasan dia dan Sonia mengalami kesulitan untuk hamil karena salah satu testisnya tertembak beberapa waktu lalu oleh seseorang yang tidak lain adalah Bryce itu sendiri selama menjalani misi ketika Bryce masih menjadi pengawal. Interpol menemukan mereka beberapa saat kemudian. Mereka berbicara dengan Crowley dan meyakinkan dua agen untuk bergabung dengan mereka dalam misi mereka. Bryce dan Kincaid menggunakan agen Interpol sebagai umpan karena tim keamanan Aristoteles mengejar mereka. Karena mereka tadi hanyalah umpan untuk pengalihan. Bryce dan Kincaid pun bebas dari kejaran dengan hanya menggunakan perahu kecil. Keduanya berhasil mencapai kapal pesiar di atas lautan tempat di mana Aristoteles berencana untuk memulai misinya dan menghapus jaringan listrik seluruh Eropa. Aristoteles mengetahui bahwa Bryce dan Kincaid berada di dekatnya, jadi dia mengirim Magnusson mengejar Bryce dan Zento mengejar Kincaid. Bryce terlibat dalam pertarungan panjang dengan Magnusson sebelum akhirnya dia berhasil menghancurkan kepalanya di dalam sebuah kotak musik. Sementara Kincaid membunuh Zento dengan peluru yang dipantulkannya, menegaskan bahwa dirinya adalah penimbak jitu terbaik. Kincaid melemparkan mayat Zento dengan mata yang tertembak ke ruangan Aristoteles. Ia pun segera mengambil senjata dan meninggalkan Sonia kepada Veronica untuk membunuhnya. Saat Aristoteles membawa Kincaid dan Senior tiba-tiba datang untuk melawan Bryce. Di sisi lain, Sonia berhasil membunuh Veronica sebelum bergabung dengan suaminya, mengucapkan beberapa kata sebelum akhirnya menembak mati Aristoteles. Sementara Bryce yang terlibat perkelahian dengan ayahnya berhasil menancapkan pisau saku ke leher ayahnya tersebut. Kemudian Senior menunjukkan bahwa dia terkesan pada Bryce, tetapi kemudian memberitahu dia bahwa perangkat akan segera aktif kurang dari 1 menit lagi. Jika dia ingin menghancurkannya, kapal sudah diatur untuk meledak jika hitungan mundur tersebut dihentikan. Untungnya Bryce menemukan saklar untuk mematikan secara manual dan menariknya, kemudian dia, Kincaid dan Sonia melompat ke laut saat perahu meledak dan hancur. Ketiganya diselamatkan oleh Interpol dengan O'Neill yang berterima kasih kepada mereka atas pekerjaan mereka meskipun dia masih berpikir mereka semua idiot. Dia kemudian menyerahkan beberapa kertas kepada Bryce untuk ditanda tangani, membuat Bryce berpikir bahwa dia mendapatkan lisensi pengawalnya kembali. Sonia kemudian mengambil surat-surat itu dan mengungkapkan bahwa itu adalah surat adopsi Bryce dan Bryce sekarang adalah anak laki-lakinya dan Kincaid, membuat Bryce dan Kincaid terkejut dan sontak mengatakan apa, dan film pun akhirnya berakhir. Terima kasih telah menyaksikan video Radar Movies. Jangan lupa like, komen, dan share video ini, tekan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan recap film-film menarik lainnya. Stay tune.